Shalom, selamat sore anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat sore hari ini kita bertemu lagi untuk beribadah secara online. Nah, adik-adik dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai, kita berdoa. Kita menghadap Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Semuanya tutup mata, gak ada yang main-main ya. Yuk. Segala puji, hormat, juga syukur Tuhan kami naikkan di hadirat-Mu pada saat sore hari ini, di mana kami boleh berkumpul Tuhan, di rumah kami masing-masing dan di mana kita berada. Biarlah Tuhan hati kami tetap rindu untuk menyembah-Mu. Terlebih Tuhan, persiapkan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, juga kerinduan kami untuk mendengarkan kebenaran dari sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami pada saat sore hari ini, dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan apa yang kami lakukan, ibadah yang sebentar kami lakukan, itu boleh menyenangkan dan boleh menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk memuji Engkau, memuliakan Engkau, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah anak-anak, pada saat sore hari ini Mami dalam memimpin pujian didampingin oleh Cici Cia. Sapa dong teman-temannya Cici Cia. Halo. Nah, selain Cici Cia ada juga nih Cici Tea. Disapa Cici teman-temannya. Halo. Aduh, Cici Cia ngomongnya halo. Nah, kayaknya nggak semangat ya. Mami ulangin ya. Gimana kabarnya? Loh, gak ada suaranya ya? Ulangin ya, gimana kabarnya? Baik-baik saja Mami, semuanya bisa dilewatin karena kebaikan Tuhan. Nah kita sekarang siapkan hati kita, kita semuanya bangkit berdiri, kita datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati bersyukur karena Tuhan selalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kalian. Mami juga semuanya yang ada di sini. Yuk, menari buat Tuhan. Semuanya bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak
Dia terlalu baik dan teramat baik dalam kehidupan kita. Jadi apa yang harus kita ucapkan? Hanya dengan ucapan syukur atas kebaikan Tuhan. Nah adik-adik, semuanya tetap bangkit berdiri. Ya, kita tetap bersemangat untuk memuji Tuhan. Karena apa? Hati kita disukakan oleh Tuhan, kita pun harus menyukakan hati Tuhan pada saat sore hari ini. Hatiku penuh dengan nyanyian. Yuk, semuanya menari. Pakai gerakan, yuk. Ya Cici ya. Cici ya, semuanya menari ya. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah nan pujilah Dia. Sembahlah nan pujilah Dia. Sembahlah nan pujilah Dia. Raja segala raja. Dialah Raja, Raja. Dialah Tuhan, Tuhan. Siapa namanya? Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah Raja, Raja. Engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Aku anak Raja, ku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Aku anak Raja, engkau anak Raja, kita semua anak Raja. Haleluya, 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 haleluya. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Terpuji nama Tuhan pada saat sore hari ini. Sekarang persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang main-main ya. Kita berfokus untuk mendengarkan kebenaran firman itu. Supaya firman itu boleh mengubah kehidupan kita, hati kita, dan mengajarkan kita untuk tetap mengucap syukur dalam segala keadaan apapun dalam kehidupan kita. Karena gimana pun juga Tuhan itu baik dan teramat baik dalam kehidupan anak-anak semuanya. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu,
dipisahkan dari kita anak-anak. Karena begitu besar kasih Allah akan kita semuanya, hingga semuanya diberikan kepada kita. Kehidupannya diberikan kepada kita dengan mengorbankan tubuh dan jiwanya untuk mati di kayu salib untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, begitu besar kasih Allah kepada anak-anak, juga kepada mami-mami, juga orang tua kalian. Kita tetap mengucap syukur atas kebaikan-Mu Tuhan, karena Engkau begitu besar mengasihi kami Bapa. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa aku mengasihi Engkau Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, seperti Engkau Tuhan lebih mengasihi kami Tuhan, terlebih mengasihi kami anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini Tuhan. Haleluya. Ku dari kasih-Mu Bapa, agar ku selalu menghormati-Mu, ajar ku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagimu. Semuanya angkat tangan, katakan seperti Bapa sayang anaknya. Amin. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, rancangan-Mu terindah dalam kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Masa depan dan pengharapan ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah Tuhan yang menjadi satu-satunya perlindungan, pengharapan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya kami boleh Tuhan mengerti kebenaran firman dan Injil-Mu Tuhan pada saat sore hari ini. Dan kami boleh melakukan Tuhan apa yang menjadi perintah-Mu
dalam kehidupan kami, supaya kami boleh hidup menyukakan hati Engkau dan boleh sempurna seperti Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan jadikan kami menjadi seorang murid yang taat, menurut dan dengar-dengaran. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semuanya yang percaya katakan, amin. Nah adik-adik, pada saat ini kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang persiapkan hati, pikiran adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang main-main. Kita fokus untuk mendengarkan firman. Pada saat sore hari ini Mami akan menyampaikan firman Tuhan dengan tetap tema yang sama, yaitu bersyukur. Bersyukur itu banyak hal. Bersyukur tentang apa? Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Dengan keadaan apapun, dalam keadaan kita suka, bahagia, sedih, ada masalah, kita tetap mengucap syukur. Itu yang diajarkan buat kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah anak-anak, pada zaman dahulu, ya, di saat murid-murid Tuhan Yesus masih bisa bertemu langsung dengan Tuhan, mereka bisa bercakap-cakap langsung dengan Tuhan. Tapi setelah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang Israel pada waktu itu yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka disebut sebagai orang Kristen. Pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh orang-orang Romawi, bangsa Romawi. Dan bangsa Romawi itu dia tidak mempunyai Allah. Dia tidak mempunyai Tuhan yang benar yang mereka sembah. Bangsa Romawi menyembah kaisar, menyembah raja mereka. Mereka sangat menghormati. Karena bangsa Romawi menjajah bangsa Israel, maka secara otomatis bangsa Israel dan murid-murid Tuhan Yesus harus mengikuti mereka. Mereka dipaksa untuk menyembah kaisar dan raja mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang Kristen pada waktu itu? Mereka menolak. Dia tidak mau untuk menyembah kaisar atau raja orang-orang Romawi. Mereka tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Karena hanya Dia, hanya Yesus yang patut disembah dan menjadi raja atas kehidupan bangsa Israel dan murid-murid pada saat itu. Nah adik-adik, pada zaman dulu orang-orang yang menjadi pengikut Kristus disebut Kristen. Tapi zaman waktu itu Kristen itu bukan agama, tetapi pengikut Kristus. Gaya hidup orang Israel dan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu yang mengikuti gaya hidup Kristus. Justru itu dia disebut Kristen, pengikut Kristus. Tapi kalau zaman sekarang, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ke gereja, kita disebutnya Kristen. Kristen itu agama. Kalau zaman sekarang, karena banyak agama,
Ada agama Muslim, Buddha, dan agama-agama yang lain. Nah, anak-anak Tuhan, orang Kristen pada zaman dulu, di saat zaman Romawi, mereka untuk beribadah kepada Tuhan, mereka selalu diancam. Mereka dicari-cari untuk dipaksa menyembah Tuhan orang Romawi, yaitu kaisar mereka. Tapi murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang Israel yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat mereka, dia tetap berusaha untuk beribadah. Dia mencari tempat yang aman. Dia pergi ke gua-gua yang gelap. Dia pergi ke hutan. Dia ke gunung. Bahkan di tempat pekuburan, pemakaman orang mati pun mereka beribadah. Mereka tidak takut untuk ditangkap. Karena dia berusaha untuk tetap percaya dan mempertahankan iman dia kepada Tuhan. Apa perbedaannya orang Kristen zaman dulu dengan sekarang? Berbeda. Orang Kristen sekarang untuk ke gereja aja males, kadang sulit. Banyak sekali alasannya untuk tidak datang kepada Tuhan. Padahal zaman sekarang, zaman anugerah yang sudah diberikan Tuhan, di mana kita beribadah mempunyai tempat yang nyaman, gedung yang bagus, gedung yang indah, ber-AC, tempat duduknya empuk, nyaman. Tapi kadangkala kita malas untuk datang kepada Tuhan. Tidak seperti zaman dulu, walaupun nyawa mereka taruhannya, tetapi dia tetap mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen itu, jangan kita mempunyai pikiran kita gak pernah ada masalah. Selalu ada. Masalah anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan zaman sekarang itu berbeda dengan dulu. Kalau sekarang, ya, itu kita mempunyai kenikmatan hidup, kenyamanan hidup. Itu lebih bahaya dari zaman Kristen dahulu. Godaan masalah yang kita hadapin anak-anak Tuhan zaman sekarang adalah lebih bahaya. Dengan asiknya kita nonton TV, contohnya mainan internet, baca komik, baca novel, mainan game, yang membuat kita malas ke gereja. Kita malas untuk datang mendengarkan komunitas, datang ibadah komunitas. Apalagi sekarang online. Wah, nanti online juga bisa nyetel lagi. Kadangkala kita mempunyai pemikiran seperti itu. Kita lebih asik, lebih nyaman dengan kesenangan permainan kita. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Dengan keasikan anak-anak main game, baca novel, baca komik, main internet, lihat TV, secara tidak sadar kita itu sedang dijauhkan dari Tuhan. Kita tidak mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Padahal pada saat ini, zaman ini, di pemerintahan kita, bangsa Indonesia itu kita bebas untuk beribadah. Semuanya disediakan tempat yang nyaman untuk kita datang kepada Tuhan. Tapi kadangkala anak-anak, mungkin juga orang tua, mungkin guru-guru, untuk datang kepada Tuhan itu malas-malas. Nanti ajalah.
masih ada waktu lagi untuk datang kepada Tuhan. Masih ada waktu lagi minggu depan. Selalu banyak alasan. Masih sibuk lah, tanggung. Tokonya lagi rame. Sayang, pelanggan masih banyak yang beli, tokonya ditutup. Nanti bisa nyetel lagi deh. Jadi kita diberikan Tuhan tempat yang nyaman, itu kita harus mengucap syukur dalam kehidupan kita. Tempat ibadah yang nyaman dan mendukung, itu ada yang harus kita ambil dalam kehidupan kita, yaitu satu, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kedua adalah mempergunakan kesempatan untuk belajar firman Tuhan dengan maksimal, supaya kita bisa menjadi sempurna seperti Kristus. Di saat kita belajar hidup seperti Kristus, kita takut berbuat dosa lagi. Dan kita tidak mau berbuat dosa. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Mami minta di saat kita beribadah hari Sabtu, kita harus ingat, oh iya jam 4 kita harus siap-siap untuk beribadah. Kesenangan yang sudah seharian kita lakukan, kita tinggalkan terlebih dahulu. Kita datang kepada Tuhan untuk beribadah. Nah, anak-anak, pada saat sore hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dengan keadaan yang ada sekarang. Di mana zaman dulu kita anak-anak Tuhan untuk beribadah sulit, mereka dikejar-kejar untuk menyembah Tuhan yang lain. Tapi di saat zaman kita sekarang, kita diberikan kebebasan untuk menyembah Tuhan kita. Setiap waktu, setiap saat, tidak ada yang menghalanginya. Jadi kita akan harus menggunakan waktu yang ada. Kita harus memberikan kesempatan beribadah, mensyukurin kesempatan ibadah dengan baik. Jangan kita sibuk sendiri, males untuk datang ke komunitas, untuk datang ke gereja. Apa yang kita lakukan itu membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan kecewa. Aduh, kok anak-anakku mereka lebih mementingkan kesenangan mereka ya. Mereka lebih senang mainan game. Mereka lebih senang nonton TV. Mereka lebih senang main-main, jalan-jalan. Sedangkan untuk datang kepadaku males. Di situ Tuhan menangis, anak-anak. Tuhan menunggu kita. Tuhan menunggu kedatangan kita untuk menyembah Dia, untuk menyenangkan hati Dia. Terlebih kita bisa mendengarkan kebenaran firman, yang mana guru-guru, mami, papi menyampaikan kebenaran firman itu, yang boleh menjadi kekuatan kita, boleh mengubah kehidupan kita, karena hanya Tuhanlah yang mengasihi kita. Hanya Tuhan yang menjadi perlindungan, pengharapan dalam kehidupan kita. Jangan sampai kasih itu lepas dari kita. Kasih Allah itu jangan lepas dalam kehidupan anak-anak. Kita pegang kasih Allah itu, supaya Tuhan tetap selalu mengasihi kita. Kita menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Kita menjadi anak kesukaan Tuhan. Oleh sebab itu kita juga belajar untuk hidup menyukakan dan menyukakan hati Tuhan.
melalui pujian penyembahan kita, melalui firman yang kita dengar, firman yang kita baca, dan kita tekun di dalam doa. Karena doa itu adalah kekuatan kita untuk berjaga-jaga di mana kita menghadapi bahaya apapun. Di saat kita kuat di dalam doa dan dekat kepada Tuhan, kita akan memperoleh kemenangan. Nah anak-anak, firman Tuhan Mami sampaikan sekian sampai di sini ya. Kalian bisa membaca renungan firman Tuhan pada saat sore ini, yaitu di Roma 8. Kita buka semua yuk, di Roma 8. Di perjanjian baru ya. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Kita baca bersama ya. 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu tidak lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman ini jelas, renungan ini jelas, bahwa kita itu tidak bisa lepas dari kasih Allah di saat kita lebih mengutamakan Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel dan murid-muridnya, walaupun dia harus dicari-cari untuk dihukum, tetapi dia tidak mau melepaskan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Dia mempertahankan iman mereka. Dia mempertahankan bahwa Tuhan dia adalah tetap satu, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian juga kita tidak bisa melepaskan kasih Allah itu, karena Allah lebih mengasihi kita terlebih dahulu dengan mengorbankan nyawanya untuk kita menebus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, Mami akan kasih ayat hafalan di Kolose 4 ayat 2. Ya, semuanya dihafalkan, nanti disampaikan ke guru masing-masing untuk mendapatkan poin ya. Yaitu Kolose 4 ayat 2. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Nah, anak-anak, firman Tuhan Mami sampaikan sampai di sini, dan kita berdoa untuk sore hari ini sebelum kita berpisah ya. Semuanya tutup mata, belajar menghormati Tuhan. Segala puji hormat kami naikkan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan kami boleh diteguhkan adanya firman-Mu pada saat sore hari ini. Biarlah anak-anak komunitas yang ada, guru-guru yang ada, belajar untuk tetap mengucap syukur, dan mengucap syukur apapun keadaan kami, dan mengucap syukur dengan apa yang ada pada saat ini yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh Tuhan menguatkan dalam kehidupan kami, bahwa kasih-Mu itu selalu ada dalam kehidupan kami. Jangan Engkau lepaskan kasih-Mu itu dalam kehidupan kami, Bapa. Peganglah kami, sebab Engkau-lah satu-satunya yang menjadi perlindungan dan pengharapan dalam kehidupan kami, dan menjadi kekuatan dalam kehidupan anak-anak.
Engkau berkati anak-anak yang ada. Engkau berkati orang tua mereka. Engkau berkatin guru-guru komunitas Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak komunitas. Dan kami boleh Tuhan menjadi contoh, menjadi Tuhan panutan dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan kehidupan anak-anak yang ada. Engkau beri Tuhan berkat-Mu, akal budi, kepintaran buat anak-anak. Dan Engkau berkatin keluarga mereka. Dan apa yang mereka lakukan berhasil karena Tuhan selalu menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami alaskan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Sampai jumpa anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.